Aja rasa Nenggolan SAK, anak dari Bapak Samosir, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sambut Master of Ceremony menambah gemuruh auditorium kampus swasta di Jakarta. Suasana hening senyap, sungguh berbeda. Semua mata tertuju pada gadis berpakaian serba hitam di ujung panggung. Sepatu metalik, kebaya hitam abu, dan lipstik senada membuatnya sungguh berbeda. Tak seperti wisudawati kebanyakan. Tampil anggun dengan gaun dan heels mereka. Di tengah panggung ia berhenti, menatap tajam ke tengah-tengah bangku penonton. Dari jauh tangannya tampak membentuk sebuah panah. Seketika panah itu lepas. Seorang perempuan tua dari bangku paling belakang berteriak, "Mama sayang Aca." Seluruh mata yang ada berputar arah. Wanita tua itu jadi pusat berikutnya. Dari atas panggung Aca membentuk tangannya seperti hati. "Aca lebih sayang Mama," teriaknya sangat kencang. Matanya berbinar, paras sangarnya seketika luntur. Kamera-kamera canggih itu menangkap gambarnya. Seketika ia sadar, berbalik badan dan bersalam dengan rektor yang sudah terpana sejak tadi. Baru kali ini wisudawati yang bertindak lancang seperti ini. Meski begitu, dua kalimat yang terucap barusan terdengar sangat tulus. Tepuk tangan dan sorai hadirin menambah haru suasana. Rektor pun kesulitan mengkode MC untuk segera melanjutkan acara. Di ujung panggung, Aca disambut 3 orang temannya yang sudah tampil duluan. Mereka adalah 4 sekawan yang berhasil menamatkan kuliah di kampus swasta. Tepat waktu, meski dengan uang kuliah yang sangat mahal. Kampus itu dianggap sebagai tempat pelarian. Pelarian setelah tidak lulus dari seleksi resmi masuk perguruan tinggi secara nasional. Dan itu nyata adanya. Acara wisuda itu berakhir di sore hari. Ramai kendaraan saling salib agar dapat berjalan satu langkah. Kumpulan asap hitam ikut mengantri di sana. Tepat di tepi jalan, parkiran gedung wisuda tadi, 4 sekawan mengucap perpisahan. Mereka akan pulang bersama keluarga masing-masing. Seperti kebanyakan orang, setelah seremoni wisuda usai, mereka berbondong untuk pulang kampung. Tujuannya bukan untuk berleha-leha, tapi menikmati hari setelah terlepas dari belenggu kuat semasa kuliah. Tangis mereka pecah. Semua kenangan selama 4 tahun berputar di kepala. Pelukan terakhir yang sangat haru menjadi awal perpisahan. Dari kaca mobil berwarna hitam dengan sedikit baret, Aca melambai pada 3 kawannya. Hari itu juga Aca akan kembali ke Medan, kampung halamannya. Begitupun dengan Endah. Taksi untuk segera ke bandara juga sudah menanti. Endah dan keluarga juga akan terbang ke Kalimantan malam ini. Sementara Lala bermalam sehari di penginapan sebelum ia dan keluarga juga terbang ke Sulawesi. Kini hanya Mila yang tinggal di pulau ini. Jika Mila rindu mereka, ia cukup duduk di bawah pohon jati sudut kanan halaman masjid. Di sana banyak kisah mereka tercipta. Di badan jati itu pun juga banyak karya seni yang mereka ciptakan. Di tengah perjalanan, Aca murung berkepanjangan. Ia begitu sedih meninggalkan apa yang selama 4 tahun ini sudah dilalui. Tapi ia sadar, semua demi masa depan mereka. Dalam hatinya, Aca berniat untuk segera mencari kerja. Layaknya seperti orang-orang, setiap pagi berpakaian rapi, ya lengkap wangi-wangian yang menusuk hidung.
Panjangnya malam membuat mereka begitu hancur. Semua rasa bercampur aduk. Ketika mata tertutup malam ini, berharap esok harinya mereka bisa berjumpa lagi. Tit, tit, klakson mobil begitu keras. Aca terperanjat bukan main. Ia nyaris memecahkan kaca mobil. Saat matanya terbuka, sekeliling mobilnya dipenuhi ibu-ibu. Mereka membawa bunga dan terus bernyanyi. Mama dan adik Aca keluar dari lebih dahulu. Mereka dikalungi berbagai macam bunga dengan aroma yang berbeda. Dengan mengucek mata yang masih mengantuk, Aca keluar mobil. Seketika ibu-ibu itu mengangkat Aca ke delman yang sudah dihias. Aca tak dapat melawan. Ia hanya pasrah. Delman itu diarak sekeliling kampung. Begitu bangga warga Balige tepian Danau Toba ketika ada anak mereka yang bergelar sarjana. Berbeda kisah dengan Aca. Rombongan keluarga besar Endah memenuhi bandara terbesar di Kalimantan. 5 bus pariwisata eksekutif terparkir di lobi. Petugas bandara kewalahan dalam mengendalikan massa. Karena ongkos pesawat yang begitu mahal, Abah Endah yang merupakan haji 5 kali sekaligus juragan sawit membiayai sambutan ini. Endah sudah tak tahu mau di mana akan menyembunyikan muka. Baliho yang berisi wajahnya terpampang di setiap badan bus. Lain lagi dengan Lala. Keluarganya sudah lebih modern. Setelah menginap semalam di ibu kota, mereka merayakan kelulusan itu dengan berlibur ke Singapura. Banyak hal yang Lala inginkan sejak dulu terwujud. Seketika kebahagiaannya terhenti. 4 gelang kebanggaan girl band asal Korea itu sudah jadi cita-cita mereka sejak lama. Tapi kalaupun Lala membelinya kini, pada siapa ia akan memberikan 3 gelang lagi? Seketika Lala rindu teman-temannya. Sementara Mela sungguh berbeda dengan ketiga kawannya. Tidak ada karangan bunga, arak-arakan, dan jalan-jalan ke luar negeri. Mela menjalani hidupnya seperti biasa. Tidak ada yang spesial. Jangankan hadiah, satupun ucapan selamat dari tetangga tak ia terima. Mungkin ini adalah kekurangan tinggal di kota. Rasa simpati dan peduli mereka begitu tipis. Sulit orang kota merasa kebahagiaan dan kesedihan orang lain. Mereka sibuk dengan hidup masing-masing. Sibuk bertahan hidup. Sibuk mencari untung dan tak jarang sibuk mencari kaya. Pagi itu begitu cerah, ramai anak-anak sekolah berseragam rapi dan wangi. Mereka berjalan beriringan, orang tua mengikuti dari belakang. Aca yang baru bangun tidur duduk santai di teras rumah. Dengan secangkir teh di tangan, ia menyapa siapapun yang lewat. "Inang, lama sudah awak tak bertemu Inang," seru Aca dengan logat Medannya yang tak luntur. "Hei Aca, makin cantiklah kau rupanya. Nah, Cok, kau tengoklah Kak Aca ini. Pintar setelah sekolah di kota besar. Kau haruslah seperti dia. Buat bangga mamamu ini," kata Inang sambil mengomel Ucok yang tak peduli. Aca hanya tersenyum mendengar ucapan Inang barusan. Ia mulai merasa bangga pada dirinya. Sepertinya suku Batak bahkan Indonesia bangga padanya. "Memanglah anak mama ini selalu buat mama bangga. Makasih ya nak," ucap mama dari belakang. "Iya mak," balas Aca dengan senyuman lebar. Karena tidak ada kegiatan selama di kampung, Aca merasa begitu bosan. Keseharian selama di kota begitu padat berubah dengan sendirinya. Kali ini matanya begitu mengantuk. Mungkin efek banyak makan di malam tadi. Masakan mama memang tidak ada lawan. Di ibu kota tak pernah ia menemui masakan selezat itu.
Sembari memainkan ponsel, Aca ketiduran di sofa teras rumah. Mama merasa kasihan pada Aca. Mungkin ini karena otaknya sering panas ketika kuliah dulu. Lelahlah dia berpikir, biarkanlah istirahat, gumam mama sambil menyelimuti Aca. Oi Nang Boru, kenapa lah Aca tidur di luar? Teriak ibu-ibu yang pergi menjemput anak-anak mereka pulang sekolah. Iya loh, aku kasihan pada Aca. Lelah sudah otaknya berpikir selama 4 tahun. Banggalah aku padanya. Balas. Ya ampun, bersyukurnya Bu Broto. Walau kerjanya sebagai buruh serabutan, anaknya lolos jadi guru PNS loh ibu-ibu. Ucap salah satu ibu di gerobak tukang sayur langganan Ibu Mela. Oh iya Bu, bukannya anak Bu Broto hanya tamatan diploma 3 ya? Sahut Ibu Mela. Iya Bu, meski dia tidak sarjana, tapi dia pintar Bu, gajinya besar, balas ibu-ibu pembawa gosip itu. Seketika hati Ibu Mela berkecamuk. Ia kesal melihat Mela yang sibuk dengan handphonenya setiap hari. Bukannya belajar, malah sibuk mainin HP. Kan mau kalah saingan sama anaknya Bu Broto. Dia cuma tamatan diploma saja sudah jadi PNS. Sementara Mela masih begitu-gitu saja. Mel, kamu tahu Ani kan? Anaknya Bu Broto, tanya ibu. Iya Bu, aku tahu. Emang ada apa sama Ani Bu? Balas Mela. Itu loh, kata ibu-ibu belanja sayur, tadi si Ani lolos jadi PNS. Kamu tuh kapan? Sindir ibu halus. Ya, kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur atuh Bu, jawab Mela. Ya kalau nggak kamu usahain mah juga nggak bakal dapet atuh Mela, ucap ibu sambil meninggalkan Mela di ruang tamu. Bukannya Mela tidak belajar. Selama ini ia sudah giat berlatih soal. Bahkan sebelum lolos kuliah pun ia sudah berlatih soal-soal ujian PNS. Di antara ketiga kawan-kawannya pun nilai Mela lah yang paling tinggi. Mela sudah berusaha, belajar, dan berlatih setiap hari melalui platform online. Tapi ibu melihat Mela hanya bermain dan santai dengan HP itu. Mela sungguh sedih. Wisuda yang ia banggakan bukan seperti ini. Wisuda yang ada di benaknya adalah mendapatkan gelar, tamat, melamar kerja, dan bekerja di kantor mewah dengan ruangan full AC. Bukannya hari-hari yang dipenuhi dengan perbandingan nasib dengan orang lain. Bicara soal 4 sekawan ini. Pertama, Aca Rasa Nenggolan. Akrab disapa Aca, anak pertama dari 2 orang bersaudara. Yatim sejak pertama kali masuk kuliah. Berasal dari Balige, tepian Danau Toba, Medan. Aca dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, bukan kasar. Ia juga begitu disiplin. Selama sekolah hingga kuliah, ia selalu diandalkan dalam mengamankan kawan sebaya. Namun, jurusan yang ia ambil sungguh bertolak belakang dengan karakternya. Ia mengambil jurusan akuntansi. Ia bercita-cita ingin menjadi akuntan hebat. Sekaligus orang Batak terkaya setelah Hotman Paris. Kedua, Endah Alnala, anak seorang ustadz Masjid Raya di Kutai Kartanegara, Pulau Kalimantan. Tak lama lagi kampung halaman Endah akan jadi ibu kota baru negara. Tapi itu belum menjadi kebanggaan karena semua masih dalam rencana. Endah merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sikapnya begitu lembut, teliti, dan yang pasti paham agama. Di kampus itu, Endah mengambil jurusan manajemen. Ia ingin mengurusi administrasi negara agar mampu meminimalisir lahirnya bayi-bayi koruptor. Ketiga, ada Lala Saraswati. Lala adalah panggilan mutlaknya. Ia merupakan anak introvert, sangat introvert.
Semasa kuliah, ia hanya punya 3 teman, Acha, Endah, dan Mela. Meski introvert, ia jago sekali dengan teknologi. Orang tuanya yang kaya juga jadi pendukung. Ayah ibu Lala seorang distributor elektronik besar seperti laptop dan HP dari Cina ke Sulawesi, tepatnya Gorontalo. Tak jarang ia mendapat perangkat baru setiap tahunnya. Karena hari-hari yang begitu dekat dengan teknologi, Lala menaruh minat pada bagaimana semua itu bisa terjadi. Bagaimana sebuah benda mati bisa hidup dan menemani manusia. Beberapa waktu bahkan sepanjang hari. Rajin sekali Lala menonton hal-hal unik dari channel luar. Semua berujung pada minat Lala yang ingin kuliah di bidang sistem informatika. Lensa kacamatanya yang sangat tebal sudah dapat menjelaskan berapa cintanya pada dunia itu. Terakhir, Melati Sukma. Terdengar jadul bukan? Ya, Ibu Mela adalah seorang budayawan. Ia begitu anti dengan kebarat-baratan. Ia satu-satunya anak yang kuliah dari 7 bersaudara. Bukan tidak mampu untuk bersekolah, tapi saudara-saudara Mela lebih menaruh minat pada yang lain. Ibunya pun tidak menuntut apa-apa. Ia membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan hidup sendiri, asalkan harus bertanggung jawab. Dan Mela memilih untuk menjadi seorang guru. Lahir dari keluarga Jawa dengan kerajinan kayu yang begitu terkenal, membuat Mela menaruh minat pada dunia properti. Ibunya ingin Mela menjadi seorang guru. Namun, karena Mela tak ingin jadi guru biasa, ia mengambil jurusan pendidikan teknik sipil dengan jumlah perempuan yang sangat minim. Awalnya mereka tak saling kenal. Namun, karena punya hobi yang sama, akhirnya mereka bersatu. Acha, Endah, Lala, dan Mela suka pada dunia jurnalistik, berita soal politik dunia. Ketika masih menjadi mahasiswa baru, mereka serentak mendaftar pada organisasi itu. Lambat laun mereka berteman dan bersahabat. Bukan karena saling cocok satu sama lain, tapi ada satu hal yang jadi penyebabnya.